Salam rekan-rekan mahasiswa, kami dari Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel ingin berbagi pembelajaran mata kuliah Homiletika 1 dalam presentase membuat khotbah berdasarkan Amsal 18 ayat 14. Mata kuliah ini dibimbing oleh Dr. Stephen R. Pailit MTH dan dipersiapkan oleh mahasiswa Jumadi. Nats pembimbing yang kita akan pakai dalam berkhotbah adalah Amsal 18 ayat yang ke-14. Dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Uraian pada bagian utama ini kita akan memulai dengan latar belakang mengapa seorang itu bersemangat. Apa itu seorang bersemangat? Seorang bersemangat karena adanya keinginan yang kuat untuk memiliki sesuatu. Keinginan mengharapkan akan impiannya menjadi nyata. Kadangkala ada sesuatu hadiah. Jika keberhasilan itu bisa dicapai, tentu kita akan bersemangat di dalam usaha kita mencapainya. Tentu ada juga di antara saudara mungkin ingin memiliki pasangan. Tentu hal ini juga kita bersemangat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ingin makan enak, sesuatu mungkin yang akan memerdekakan dan menyenangkan hati kita. Tentu hal ini membuat kita semangat untuk meraih atau mencapai semuanya itu. Lalu timbul pertanyaan dalam hati saudara dan saya. Apakah saudara telah menyertakan Tuhan dalam keinginan yang kita akan peroleh? Firman-Nya mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita tidak akan khawatir akan apa yang akan terjadi besok, atau apa yang kita akan makan besok, karena besok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Lalu bagaimana dengan semangat yang menopang penderitaan? Tentu kita bertanya, apa itu penderitaan? Dan bagaimana penderitaan itu datang kepada saudara dan saya? Tentu sebagai orang percaya, penderitaan adalah apa yang kita rasakan pada saat itu. Saudara dan saya rasakan. Saudara mengalami hal yang membuat hati dan jiwa tergoncang. Hati kita remuk akibat dari apa yang saudara harapkan tidak menjadi kenyataan. Membawa dampak buruk dan penderitaan dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Keinginan yang tertunda, bahkan ketidakmampuan lagi untuk bangkit. Tetapi firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tentu kita masih hidup di dunia. Pencobaan yang kita rasakan saat ini adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi daripada kekuatan yang kita mampu. Tuhan tidak akan mencoba kita melebihi kemampuan kita. Itulah sebabnya Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatan kita semua. Tentu Tuhan akan memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat keluar dari apa yang menjadi masalah atau penderitaan yang kita alami.
Tentu kita bertanya, bagaimana jadinya jika semangat saudara yang coba bentuk itu patah? Kita lemah, kita tidak bersemangat lagi, kita kehilangan segalanya. Tentu hal ini membuat saudara dan saya menderita memikirkan apa yang terjadi. Tetapi jika saudara dan saya menyerahkan Tuhan, menyerahkan segalanya pada Tuhan, bersandar padanya, tentu hal demikian akan memberikan ketenangan dan kesabaran akan apa yang telah saudara alami. Oleh karena itu, dalam penderitaan saudara dan saya sebagai orang percaya, kita harus menguatkan hati untuk kembali bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya, puji-pujian penyembahan, doa, dan sambil kita memperkatakannya. Maka semangat itu akan timbul kembali pada diri saudara dan saya, sehingga kita mampu menopang, memulihkan akan penderitaan yang kita alami. Seperti kata firman dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pemulihan penderitaan hanya datang, dan saudara dan saya hanya datang daripada Tuhan. Yang kita dapati hanya dari Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya dapat memulihkan semangat yang patah. Semangat yang patah yang membawa penderitaan hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesuslah penolong kita. Sehingga semangat yang tertanam dalam hati bersama Tuhan membawa kita untuk mampu memperjuangkan lepas dari penderitaan. Oleh karena itu, marilah saudara dan saya berjalan bersama Tuhan terhadap apa yang kita alami. Patah semangat akan dipulihkan hanya di dalam Tuhan. Seperti firman-Nya berkata dalam Yesaya 40 ayat 31. Akan tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan naik dengan sayap-sayap seperti burung Raja Wali. Mereka akan berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Secara keseluruhan, apa yang kita dapatkan dari nats pembimbing tadi? Tentu seseorang yang bersemangat akan memulihkan penderitaan dan masalah yang dihadapinya. Apalagi jika kita bersama Tuhan. Segala penderitaan dan masalah akan terselesaikan. Kita memiliki kekuatan dan mampu mengatasinya. Segala tantangan yang kita hadapi di dunia ini bisa dilewati selama kita berpegang kepada Tuhan. Seperti Pemazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong kita dalam kesesakan. Sangat terbukti. Itulah yang dapat kami sampaikan pada materi khotbah pembelajaran dalam mata kuliah Homiletika 1. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati